Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tema mengapa pastor gereja Katolik mengenakan alba, stola, dan kasula. Untuk mendapatkan jawaban yang lebih jelas, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara terkasih, busana liturgi yang dikenakan imam dalam misa telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Meskipun demikian, sejak masa-masa awal gereja, busana liturgi telah dikenakan oleh para imam untuk merayakan misa. Meskipun para imam di Perjanjian Lama mengenakan busana liturgi dalam ritus liturgi mereka, busana Katolik sebenarnya bukanlah adaptasi dari busana tersebut. Sebaliknya, busana orang Katolik berkembang dari busana dunia Yunani Romawi, termasuk budaya keagamaan. Meskipun demikian, gagasan Perjanjian Lama tentang mengenakan jenis pakaian khusus dalam pelaksanaan ritus liturgi mempengaruhi gereja. Santo Jerome menegaskan, agama ilahi memiliki satu busana dalam pelayanan hal-hal suci, yang lain dalam hubungan dan kehidupan sehari-hari. Dalam perjalanan waktu, gereja terus menyempurnakan siapa yang mengenakan apa, kapan dan bagaimana, hingga sekitar tahun 800 ketika norma-norma liturgi untuk busana pada dasarnya distandarisasi dan akan tetap demikian hingga pembaruan setelah Konsili Vatikan II. Hingga saat ini, untuk perayaan misa, seorang imam mengenakan alba, stola, dan kasula. Dengan diundangkannya misale Romawi baru pada tahun 1969, penggunaan manipel dihentikan. Pertama, alba. Alba adalah pakaian panjang berwarna putih yang panjangnya dari bahu hingga mata kaki dan lengannya panjang hingga ke pergelangan tangan. Kata alba berarti putih. Alba adalah bagian luar yang umum dikenakan di dunia Yunani Romawi. Tujuan spiritualnya mengingatkan imam akan baptisannya. Tujuan ia mengenakan pakaian putih adalah untuk menandakan kebebasannya dari dosa, kemurnian hidup baru, dan martabat Katolik. Selain itu, kitab Wahyu menggambarkan orang-orang kudus yang berdiri di sekitar altar anak domba di surga. Mereka ini adalah orang-orang yang telah selamat dari masa pencobaan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Dengan cara yang sama, imam harus mempersembahkan misa dengan kemurnian tubuh dan jiwa, dan dengan martabat yang sesuai dengan imamat Kristus. Doa yang terdahulu adalah, jadikanlah aku putih ya Tuhan, dan murnikanlah hatiku, sehingga setelah dibuat putih dalam darah anak domba, aku akan layak menerima pahala yang kekal. Kedua, stola. Stola adalah kain panjang, lebarnya sekitar 4 inci dan berwarna sama dengan kasula, yang dikenakan di leher seperti syal. Stola diikat di pinggang dengan ikat pinggang atau single. Secara tradisional, stola disilangkan di dada imam untuk melambangkan salib. Stola mengingatkan imam tidak hanya tentang otoritas dan martabatnya sebagai seorang imam, tetapi juga tentang tugasnya untuk memberitakan firman Tuhan dengan keberanian dan keyakinan. Sesungguhnya firman Tuhan hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, dan untuk melayani kebutuhan umat beriman. Doa yang pertama adalah, kembalikan kepadaku ya Tuhan, stola keabadian yang telah hilang karena dosa kedua orang tuaku, dan meskipun tidak layak untuk mendekati misteri-Mu yang kudus, semoga aku tetap memperoleh sukacita kekal. Ketiga, kasula. Kasula adalah pakaian luar yang dikenakan di atas alba dan stola. Selama berabad-abad, berbagai gaya kasula telah muncul. Berasal dari kata Latin casula yang berarti rumah.
Kasula di dunia Yunani Romawi seperti jubah yang menutupi seluruh tubuh dan melindungi orang tersebut dari cuaca buruk. Secara rohani, kasula mengingatkan imam tentang kasih Kristus. Di atas segala kebajikan ini kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan semuanya. Doa yang pertama adalah, "Ya Tuhan yang telah berkata, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Buatlah agar aku dapat memikulnya sehingga layak menerima kasih karuniamu." Pada abad pertengahan, muncul dua penafsiran populer tentang makna busana. Yang paling umum menafsirkan busana sebagai simbol sengsara Yesus, penutup mata amike, dan pakaian alba saat ia diejek dan dipukuli, tali dan belenggu sincure atau single yang mengikatnya selama pencabukan, salib atau stola yang ia pikul, dan pakaian tanpa jahitan kasula yang diperebutkan para prajurit dengan dadu. Penafsiran populer lainnya berfokus pada busana dalam asal-usul militer Romawi dan memandangnya sebagai simbol imam atau pastor sebagai prajurit Kristus yang berperang melawan dosa dan setan. Secara keseluruhan, busana yang digunakan dalam misa memiliki dua tujuan. Oleh karena itu, busana ini hendaknya melambangkan fungsi dari setiap pelayanan. Namun, pada saat yang sama, busana ini hendaknya juga memberikan kontribusi bagi keindahan ritus. Lebih jauh, busana ini mengilhami imam dan seluruh umat beriman untuk merenungkan kekayaan simbolismenya. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa pastor gereja Katolik memakai alba, stola, dan kasula. Semoga menambah pengetahuan iman kita. Salam.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita memasuki misteri belas kasih kerahiman Allah dalam Ekaristi sore hari ini dengan hati yang pantas. Kita hening, kita masuk ke dalam misteri cinta kasih-Nya, kita mohon pengampunannya. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau selalu mengampuni kami setiap kali kami datang dan memohon pengampunan-Mu. Semoga kami pun mengampuni kesalahan sesama kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, "Demi nama-Mu, ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan janganlah Kau batalkan perjanjian-Mu. Janganlah Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu. Demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran atau kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan. Tidak ada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu, dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami Kau permalukan,
Tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu dan menurut besarnya belas kasihan-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, ya Tuhan. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang bersahaja. Ingatlah segala rahmat dan kasih setia-Mu, ya Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada Al-Guju sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Bacaan Injil ini bacaan Injil yang cukup favorit dan bahkan kita paham alurnya, tahu jalan ceritanya, dan bahkan saya beberapa kali melihat umat sini yang memakai bajunya 70 kali 7 kali gitu ya. Perkara apakah sudah dilaksanakan atau belum itu sangat tidak urusan ya, karena memang perjuangan mengampuni itu, karena memang yang paling gampang adalah minta pengampunan dan yang paling sulit adalah memberi pengampunan. Sampai kapan orang berhasil tidak tahu, sampai orang sungguh-sungguh merasa dia sungguh sudah berjuang dan memang pada hari ini kita mau melihat sejauh mana kita mesti berjuang. Apakah memang perjuangan yang kita buat sudah sepadan dengan yang sudah Allah lebih dulu lakukan untuk kita dalam hal mengampuni dan memberikan kerahimannya untuk kita. Lagu pembuka tadi juga sudah mengisyaratkan hal yang paling utama dan penting dari yang kita renungkan hari ini, Allah itu sangat Maha Rahim. Maka kita dibantu dengan bacaan Injil hari ini yang menceritakan sebuah perumpamaan yang kalau kita bisa menghitungnya dan mencari literasi yang memadai, sejauh saya mendapat informasi bahwa ada hamba yang utangnya itu 10.000 talenta. Utang kepada raja 10.000 talenta itu kalau dihitung dengan upah zaman itu, upah orang satu hari itu 1 dinar. Kalau 10.000 talenta maka kemudian itu hutang baru bisa dilunasi dalam 60 juta hari kerja. Untuk mengatakan bahwa memang ini bukan hutang yang besar, tetapi hutang yang mustahil dibayar seumur hidup. Tetapi kan kita tahu bahwa ketika hamba itu mohon belas kasih, raja itu tergerak oleh belas kasihan. Hutang yang bukan besar, karena memang nggak ada bandingannya. Ini hutang yang mustahil dibayar seumur hidupnya. Tetapi karena hamba tadi memohon belas kasih, maka kemudian hutang yang mustahil dibayar itu kemudian lunas, selesai. Tetapi yang menarik adalah setelah hamba itu tadi diampuni hutangnya, 60 juta hari kerja dilunaskan, dihapuskan, dia keluar dalam suasana sukacita tentu saja, dia ketemu temannya yang hanya berutang 100 dinar atau 100 hari kerja, lunas. Kalau orang bayar 1 hari kerja itu 1 dinar upahnya, 100 dinar hutang kepada hamba yang sudah diampuni tadi bisa dilunasi kok 100 hari kerja atau 3 bulan. Tetapi apa yang terjadi? Hutang kecil tadi tidak bisa oleh hamba yang sudah diampuni besar tadi, tidak bisa mengampuni. Dia tidak mau melupakan dan malah mencekik temannya supaya hutangnya itu sungguh langsung dibayar dan dilunasi. Dia lupa bahwa baru saja hutangnya yang sangat mustahil dibayar itu sudah dihapus oleh tuannya. Tetapi hanya hutang 100 dinar, dia mencekik memaksa supaya langsung dilunasi. Maka sederhana bahwa ini teologi rahmat
kita punya sesuatu yang indah dalam permenungan iman Kristiani Katolik kita, bahwa ternyata kita seperti hamba yang sudah dihapuskan dosanya banyak sekali, tetapi kita juga seringkali berlaku seperti orang-orang yang sudah sadar dihapuskan dosanya, tetapi ketika ada dosa orang lain yang kecil, kita malah fokus pada dosa orang, fokus pada kesalahan orang, dan lupa bahwa Allah sudah lebih dulu mengampuni, mengasihi, dan melunasi hutang itu. Saya juga kadang jatuh pada permasalahan yang sama. Sudah diampuni, Allah sadar terus, tapi ketika ada orang buat kesalahan, menyinggung dan segala macam, ingat terus begitu ya, jengkel terus. Harusnya kan enggak, harusnya sudah lalu lupa, harusnya tidak memperhitungkan lagi dan beres. Tetapi masih membawa dan malah tinggal sebagai penyakit pikiran dan seterusnya. Harusnya kalau memakai logika kerajaan Allah hari ini, kita yang sudah selalu diampuni itu berhadapan dengan orang yang bikin kesalahan, kemudian harusnya langsung tidak memperhitungkan lagi supaya tidak membawanya terus-menerus dalam hidup. Nyatanya juga tidak segampang itu. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, kita mudah menerima pengampunan dari Allah, minta dan memohon terus dalam aneka cara, tetapi ternyata toh kita masih berjuang, masih sulit juga mengampuni sesama, dan ternyata Injil hari ini memberikan penegasan yang sangat keren bagi saya, karena ternyata kasih dan pengampunan itu selalu mendahului kasih dan pengampunan yang kita kasih kepada orang lain. Allah selalu lebih dulu bertindak, Allah selalu lebih dulu berbuat ketimbang kita berbuat. Maka kalau kita setelah pengakuan dosa itu ada penitensi begitu ya, penitensi itu bukan syarat supaya kita diampuni pertama-tama, tetapi sebagai tanda syukur kita sudah diampuni oleh Allah. Itu menjadi jelas saya kira, karena kita sudah diampuni dulu, baru kemudian bersyukur. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, ajaran Kristus itu bukan konsep pahala. Kita berbuat baik dulu, supaya nanti Allah balas juga dengan kebaikan, ternyata tidak. Injil hari ini memberikan penegasan bahwa ternyata kita mengampuni bukan supaya diampuni oleh Allah, tetapi kita mengampuni karena sudah diampuni oleh Allah. Maka ini menghilangkan konsep barangkali pahala kita buat baik supaya diberi dan seterusnya. Hari ini memberikan pengajaran yang indah untuk kita bahwa apapun yang kita buat, kebaikan-kebaikan, bahkan itu adalah pengampunan, itu tidak lebih sebagai tanda syukur. Karena kita sudah lebih dulu diampuni, sudah lebih dulu diberi, sudah lebih dulu diberi kemurahan hati oleh Allah. Maka aneka apapun yang kita buat, aneka kebaikan kita untuk orang lain, tanamkan dalam diri, itu adalah tanda syukur. Tidak lebih dari itu, saya bersyukur bahwa saya sudah diberi, sudah diampuni, maka saya akan buat yang sama. Karena kasih dan kebaikan Allah selalu mendahului kasih dan kebaikan yang kita buat. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Demi kemuliaan Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kemurahan-Mu selalu mendahului segala hal yang kami buat, maka terimalah persembahan kami ini menjadi tanda perdamaian kami dengan-Mu dan juga sesama kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka ambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka pun diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Maka bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, bersama seluruh laskar surgawi, kami memadakan kemuliaan bagi-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan
hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Agung Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudari-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Tuhan, siapakah boleh tinggal di kemah-Mu, siapakah boleh tinggal di gunung-Mu yang suci? Orang yang sempurna dan jujur. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu dalam perjamuan kudus Ekaristi ini. Semoga kami layak menerima pengampunan-Mu dan juga menumbuhkan semangat pengampunan di antara kami, seraya menantikan datangnya kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Kita sekalian keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, usaha dan istirahat kita malam ini diberkati, dilindungi dan dituntun oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.